Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, kalian murid baru ya hari ini. Jadi kalian baru pertama kali ya masuk di pelajaran Ibu. Saya ucapkan selamat karena sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi lagi. Selamat ya buat kalian. Sebelum kita melakukan pembelajaran, nanti kita perkenalan dulu ya. Saya memperkenalkan diri saya, kemudian nanti satu persatu saya panggil nama kalian. Terus kalian sebutkan nama panggilan kalian. Setelah ini silakan dipimpin berdoa salah satu dalam hati ya berdoanya. Siap-siap. Doa baik. Doa selesai. Saya kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri Wulansari. Terserah nanti kalian mau panggil siapa, terserah kalian. Terus di sini saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan hari ini saya masuk di kelas kalian. Salam kenal ya semuanya. Ya, Bu. Terus saya harap nanti kalian betah belajar dengan saya selama 1 semester ke depan. Terus nanti saya juga berharap kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan ke kalian, supaya nanti kalian paham. Terus nanti kalau kita ujian kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di ujian, gitu ya. Mohon kerjasamanya. Lanjut, saya mau kenalan sama kamu dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Pinky. Pinky kenapa? Sakit. Absensi nomor 1 nanti sebutkan nama panggilan ya. Indah Marsitin. Panggilannya? Iya. Selanjutnya Lutfi Hasna. Wafian Gita. Gita. Selanjutnya Reisha Irawan. Saya, Bu. Panggilan saya Resya. Reisha. Yang terakhir Tika Puji Lestari. Nama panggilan Tika. Tika. Salam kenal ya buat anak-anak semuanya. Ya, Bu. Oke, saya mau bikin perjanjian dulu sama kalian. Jadi gini, pada saat saya menerangkan materi, kalian catat di buku tulis kalian materi apa yang telah saya sampaikan. Itu nanti gunakan bahasa kalian sendiri. Jadi jangan sama kayak di buku paket. Saya pengen tahu pengetahuan kalian itu seberapa jauh tentang materi yang saya sampaikan. Jadi nanti terserah kalian itu nanti tulisan kalian itu singkat atau yang benar-benar jelas semuanya, semua kalian tulis itu nggak apa-apa. Saya pengen lihat kalian itu seberapa paham gitu materi yang hari ini saya sampaikan. Jadi nanti silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Terus nanti di akhir pelajaran saya minta untuk dikumpulkan ke saya. Ya gitu ya. Terus nanti kalau kita bertemu lagi di minggu berikutnya itu nanti saya kembalikan misalnya. Siap ya? Iya, Bu. Oke. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 4 ya. Halaman 3 maksudnya salah, maaf. Bab 1 ini kita akan belajar mengenai manusia, tempat, dan juga lingkungan. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan mempelajari yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu artinya dari ruang itu apa? Siapa yang tahu? Apa itu ruang?
Silakan dibaca dulu. Terus nanti angkat tangan ya. Nanti saya kasih nilai. Siapa yang tahu ruang itu apa? Ayo, siapa yang tahu silakan angkat tangan, nanti saya kasih nilai loh. Saya Bu. Ya, silakan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Iya, benar banget, itu pengertian dari ruang ya. Terus di sini ada yang tahu nggak contohnya ruang itu apa aja? Langsung saja saya kasih contoh ya, yang ada di sekitar kita aja. Jadi ruang itu bisa termasuk rumah, kemudian danau, terus laut, hutan, itu juga termasuk ruang. Oh ya, nanti jangan lupa loh ya ditulis apa yang saya jelaskan ya, jangan lupa ya. Begitu, itu yang dinamakan ruangan itu dari tadi contoh dari ruang. Begitu. Dari sini ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjut, Saya mau tanya, ya Pak. Bu, kenapa danau dikatakan sebagai ruang padahal danau tersebut tidak memiliki dinding, jendela maupun pintu? Jadi gini ya, dikatakan ruang itu tidak semua tempat yang memiliki dinding ataupun penyekat, entah itu jendela ataupun pintu. Jadi segala tempat atau suatu tempat yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup dan terjadinya kehidupan di dalamnya itu termasuk ruang. Seperti halnya danau. Tadi kan danau ya contohnya ya. Ya. Danau itu tempat hidupnya apa sih? Danau. Ikan, ya ikan dan hewan-hewan laut lainnya. Maksudnya hewan-hewan air. Apakah di dalam danau itu terdapat dinding, jendela, ataupun pintu? Ada nggak? Tidak. Apakah di sana ikannya bisa hidup? Bisa kan? Nah, itulah yang dinamakan ruang. Jadi ruang itu bukan kok yang harus memiliki dinding ataupun kaca, enggak. Tapi di dalamnya itu ada kehidupan dan juga penghidupan yang kemudian terjalin sebuah interaksi antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, ruang itu tidak harus tempat, akan tetapi suatu tempat yang dapat ditempati oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dari sini paham? Paham. Gitu ya Mbak Lutfi ya. Jadi intinya nggak semua ruang itu memiliki dinding. Hutan pun juga sama. Hutan itu kan tempat tinggalnya hewan-hewan buas ya di sana. Di sana juga tidak ada kaca, jendela ataupun pintu. Berbeda dengan kita yang tinggal di ruangan seperti rumah atau gedung ini ya. Katakanlah kita sekarang berada di ruang kelas ini. Kalau kita kan manusia, jadi kita hidup itu tidak seperti binatang ya pastinya ya. Kalian paham sendiri kan? Logikanya seperti itu. Itulah yang dinamakan sebagai ruang. Bahkan kalian lihat buku paket lagi ya, halaman 4. Di sini ditulis, pernahkah kalian pergi ke pasar atau toko swalayan? Apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian ataukah barang itu semuanya sama? Ataukah berbeda-beda? Gimana menurut kalian? Barang yang dijual di toko itu semuanya sama apa berbeda-beda? Berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu nggak? Oke, saya kasih lihat video. Nanti silahkan kalian tulis apa yang kalian temukan di dalam video ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Saya kasih lihat. Pernahkah kalian pergi ke pasar atau toko swalayan? Apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian? Barang-barang apa saja yang dihasilkan dari daerah kalian? Dan barang-barang apa saja yang didatangkan dari daerah lainnya? Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas.
Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Mungkin saja hanya berbeda. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Jangan lupa ditulis ya. Sebaliknya, penduduk Nanti. dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Udah selesai. Silakan kalian catat ya, saya kasih waktu 5 menit. Masih ingat kan videonya? Silakan catat. Sudah ya, saya lanjut ya. Sambil kalian nulis, nanti kalian dengarkan apa yang saya jelaskan. Oh iya, silakan kembali ke buku paket aja. Nggak usah banyak-banyak yang ditulis. Silakan nanti salah satu baca halaman 4 yang lanjutannya tadi. Kalian cari berbagai ruang di permukaan bumi. Silakan dicari. Sudah teman? Sudah? Silakan dibaca. Indah. Berbagai ruang di permukaan bumi. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Next. Terus belajar terus. Mungkin saja ada satu atau beberapa komponen dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya. Tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Ada stop. Tadi yang kalian lihat di video apa? Orang yang menjual apa? Dia terus sayur, ikan ya. Dari daerah satu ke daerah lain tentunya memiliki penghasil yang berbeda-beda, penghasilan yang berbeda-beda. Ini kayak saya kasih contoh. Seperti di daerah pegunungan itu biasanya menghasilkan apa kalau di pegunungan itu? Jadi sayuran ya intinya, sayuran, terus cengkeh seperti itu ya. Kalau di daerah pesisir, Ikan. apakah kedua daerah tersebut saling ketergantungan? Apakah tidak? Daerah pegunungan, pesisir, itu apakah mereka saling menyalurkan barang masing-masing ke daerah tersebut? Iya nggak? Ya. Gimana maksudnya? Kalau di daerah pegunungan, berarti mereka gimana? Ke daerah pesisir? Itu kan penghasilannya kan berbeda. Berarti orang di daerah pegunungan itu membutuhkan apa? Ikan gitu. Maksudnya timbal baliknya itu ada gitu. Jadi daerah pegunungan orangnya itu membutuhkan ikan untuk dijadikan lauk-lauknya. Kemudian orang yang tinggal di daerah pesisir pantai itu pasti juga membutuhkan sayuran untuk
dimakan. Kan ya mustahil ya kalau mereka itu makannya ikan setiap hari nggak ada sayurnya, kan ya mustahil ya. Ya. Gitu, logikanya begitu. Silahkan dibaca lagi lanjutannya. Yang mana? Langsung interaksi antar ruang aja. Jadi siapa yang mau baca silahkan. Ayo silahkan. Ya, interaksi antar ruang dapat berupa Risha mau baca? Silakan. Pengertian interaksi. Lutfi mau. Ya, Bu. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Pintato 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Lanjut. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Interaksi itu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Kesimpulannya gitu ya. Kalau kalian sedang bersama saya di kelas seperti ini termasuk interaksi langsung apa tidak langsung? Langsung. Langsung. Kalau yang tidak langsung contohnya gimana? Apa? Pembelajaran dari Iya, pembelajaran dari. Kalau interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kalian itu gimana? Gimana? ketika seorang penjual sayur bertemu dengan pelanggannya. Itu di lingkungan sekitar kalian pasti ada ya penjual sayur. Iya, itu tadi salah satu contoh yang disebutkan Mbak Tika ya namanya. Ya. Silahkan kalian lihat buku paket lagi halaman 5. Saya mau Mbak Reisha ya yang baca dari beberapa kondisi. Silahkan. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Halaman 5. Ada beberapa kondisi. Paragraf 3, 4, paragraf 4. Ada beberapa kondisi saling tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi peruangan, yaitu saling melengkapi. Lanjut. Komplementari kesempatan adalah intervening opportunity. Jadi keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transfer. Cuma satunya sekalian. Saling melengkapi, komplementasi atau Nggak apa-apa. kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditasnya dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Ya, sama situ aja. Nah, itu tadi contohnya apa? Saling melengkapi. Iya, tadi contohnya penjual sayuran dan penghasil ikan. Itu yang saya contohkan yang seperti di atas tadi ya. Mereka itu saling melengkapi, di mana penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dengan pesisir itu saling mentransfer penghasilan mereka masing-masing. Jangan lupa dicatat. Untuk daerah pegunungan sendiri itu membutuhkan lauk pauk ikan tadi. Kemudian di daerah pesisir itu membutuhkan sayuran untuk dikonsumsi. Begitu. Terus contoh lain apa? Siapa yang tahu? Saling melengkapi berarti desa dan kota. Kalau orang yang di desa itu biasanya mencari pekerjaannya di kota ya. Kemudian orang kota membutuhkan desa itu mereka membutuhkan tenaga kerja. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang nomor 2 silakan dibaca. Oh ya, jadi ini gambarnya silakan kalian lihat. Gambar grafik dari
saling melengkapi. Sudah ketemu gambarnya? Itu kira-kira seperti itu ya, panahnya itu saling berbalik ya dan tolak belakang, jadi saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang nomor 2, silakan Mbak Tika yang baca. Iya, silakan. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membutuhkan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga masih dekat. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dengan dan ongkos transportasinya lebih murah, para pemilik ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Sudah. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Itu contohnya seperti itu. Kalau kalian bikin contoh sendiri gimana pemahaman kalian? Kesempatan antara. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Contohnya gini, jarak tempuh rumah kalian dengan kota Ponorogo dan kota Madiun itu menurut kalian jauh yang mana? Madiun ya. Terus gini, suatu ketika Lebaran tiba, kalian ingin membeli, pasti kalian pengen ya beli baju, terus beli jilbab, tas, sandal, dan lain-lain, gitu ya. Terus kalian ingin belinya itu di pasarnya itu yang besar. Biasanya pasar besar itu kan adanya di kota-kota besar ya, seperti Madiun, Ponorogo, kayak gitu ya. Itu nanti kalau kalian disuruh milih, kalian pilih yang pasar yang dekat rumah kalian atau yang jauh. Berarti di daerah mana? Ponorogo. Di daerah Ponorogo. Secara otomatis pasti kalian memilih pasar yang sekiranya jarak tempuh dari rumah itu tidak amat jauh dari rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan kesempatan antara. Contoh lain ada yang tahu nggak? Kalau kalian sudah meneruskan jenjang yang lebih tinggi seperti SMA atau SMK, itu kalian juga memilih lokasi yang lebih dekat dari rumah apa jauh? Lebih dekat dari rumah. Lebih dekat tapi sekolahnya bagus gitu ya? Ya. Pasti begitu ya milihnya. Ya. Nah, itu juga termasuk kesempatan antara. Di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Yang lain? Silakan ditulis apa yang kalian tangkap dari saya. Oh iya, terus ini saya silakan kalian lihat gambar antara ini, kesempatan antara. Lihat itu panahnya yang yang patah-patah itu daerah yang jauh ya. Ya, interaksi yang jauh. Kemudian ini yang garisnya full, panahnya full ini yang lokasinya dekat dengan wilayahnya. Yang terakhir silahkan dibaca. Mbak Dita yuk. Kemudian transfer pengangkutan. Yang keras nggak? Kemudian transfer pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Oke, udah. Contohnya gini ya. Ibaratnya gini, orang tua kalian itu bekerja sebagai pedagang sayuran, di mana setiap harinya mereka itu menyetor sayuran ke kota B dan kota C. Akan tetapi jarak kota tersebut cukup jauh dari rumah orang tua kalian, tetapi jarak rumah orang tua kalian ke kota B itu nggak terlalu jauh. Cuman antara rumah orang tua kalian ke C itu cukup jauh. Dari sini paham? Ya, dan itu terjadi secara tiba-tiba. Wilayah di daerah B ternyata jalan yang setiap hari dilaluinya itu sedang dalam perbaikan. Terus akhirnya orang tua kalian itu kira-kira lanjut atau enggak kalau jalannya itu rusak? Tidak ya? Lanjut apa enggak? Tidak. Alasannya apa? Itu pasti akan merugikan orang tua kalian sendiri kan? Udah tempatnya jauh, terus jalannya rusak, gak dapat uang, pasti kan merugikan ya.
Dan akhirnya orang tua kalian itu memilih untuk mentransfer ke daerah yang lalu lintasnya itu mudah seperti kota B. Selain lalu lintasnya mudah, kota B juga dekat dari rumah orang tua kalian. Silahkan ditulis apa yang kalian pahami. Oh ya, ini jamnya sebentar lagi habis ya menurut saya. Silahkan bukunya dikumpulkan. Nanti saya kasih PR buat kalian 5 soal aja. Mau ya? Mau lah. Silahkan dikumpulkan. Ini Bu. Ya, terima kasih. Silahkan kalian tulis soal nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang ruang? Jawablah menggunakan bahasa yang kalian pahami masing-masing. Sudah? Nomor 2. Sebutkan contoh ruang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sudah? Nomor 3. Apakah masing-masing ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang sama ataukah berbeda? Mengapa dikatakan demikian? Nomor 4. Apa yang kalian ketahui tentang interaksi? Nomor terakhir, sebutkan dan beri contoh. Sudah? Pada masing-masing kondisi yang saling bergantungan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sudah 5 soal. Nanti dikerjakan, terus minggu depan kita bahas. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Ini materinya kita lanjutkan minggu depan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.